Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadlin Santiwi, NIM 181041669 dari kelas Manajemen 2 Pagi semester 6. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin selaku dosen pengampu mata kuliah seminar dan kepada Ibu Melia Yosita SMMM selaku dosen pembimbing seminar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil laporan perbandingan 5 jurnal. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja merupakan faktor sentral dalam suatu organisasi dan sejumlah penelitian menjadi acuan terhadap temuan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja menarik teliti. Menurut Roskayo dan Prijati 2013, Yasid DKK 2013, Sari 2014, Suranto dan Lestari 2014, Suyono 2014, Tampi 2014, Sutiantingrum DKK 2015, Fitriawati 2015, Sulaiman 2016, Nisyak dan Trijonowati 2016. Gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja yang baik, maka akan semakin mudah tercapainya tujuan dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Guna mencapai tujuan, motivasi menjadi penting karena dengan motivasi diharapkan setiap karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai kinerja yang tinggi. Penelitian dilakukan Sutianingrum DKK 2015, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan menunjukkan hasil yang sama, bahwa hubungan antara motivasi dengan kinerja karyawan menunjukkan hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Penelitian lain dilakukan secara 2014 dan Suyono 2014 menyatakan hasil penelitian variabel motivasi DKK berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Artinya, jika motivasi kerja karyawan semakin tinggi, maka belum tentu meningkatkan kerja pada karyawannya. Selain motivasi terdapat variabel lain, yaitu disiplin kerja. Lanjut. Disiplin kerja adalah suatu sikap, tingkah laku dengan peraturan yang sesuai dengan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Fitriawati 2015, dari hasil penelitian menyatakan adanya pengaruh positif variabel disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Menurut Suronto dan Lestari 2014, penelitian lain dilakukan Sari 2014. Hasil menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh positif dan signifikan variabel disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Ini berarti kesadaran seseorang menanti peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku, dan sebaliknya apabila disiplin kerja kurang baik, maka akan berdampak pada suatu organisasi. Menurut Suranto dan Lestari 2014. Sekarang kita akan masuk ke perbandingan jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, dan jurnal 4, dan jurnal 5. Lanjut. Perbandingan judul. Perbandingan jurnal 1. Pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja di Bank BNI Cabang Manado. Menurut Billy Tamarindang, Libets Manake, Merinda, dan Pando dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Universitas Samratulangi Manado, Jurnal Emba, volume 5 nomor 2 tahun 2017, ISSN 2303 sampai 1174, email infani.com. Perbandingan jurnal kedua, pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Menurut Ila Rohmatun Nisyak
dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Tiesia Surabaya, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, volume 5, nomor 4 tahun 2016, ISSN 2461 sampai 0593. Lanjut. Untuk perbandingan jurnal ketiga, analisis pengaruh kepemimpinan, motivasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan Taman Botani Sukorambi Jember. Menurut A. Bentar M. Pumbangkoro dari Universitas Jember, Jurnal Manajemen, volume 3 nomor 1 tahun 2017, ISSN 2443 sampai 2830, 2460 sampai 9471. Email bentaraidin@yahoo.com. Perbandingan jurnal keempat, pengaruh gaya kepemimpinan, pengawasan, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara. Menurut Gifford Adler Clinton Rompas, Bidhat Tawel, dan Lucky Datulong dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen Universitas Samratulangi, Jurnal Emba, volume 6, nomor 4 tahun 2018, ISSN 23031174. Email giffordrompas@gmail.com. Lanjut. Perbandingan jurnal kelima, pengaruh gaya kepemimpinan demokratis, motivasi intrinsik, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Pangansari Utama Food Industry. Menurut Elsa Nopitasari, Heri Krisnandi, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nasional, Jurnal Ilmu Manajemen, volume 14, nomor 1 tahun 2018. Email elsanovitasari@gmail.co.id. Untuk persamaan dari kelima artikel di atas, kelima artikel jurnal di atas berkenaan dengan pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Kelima artikel jurnal tersebut dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal. Lanjut. Objek penelitian pada kelima artikel jurnal tersebut berbeda pada artikel jurnal 1 di Bank BNI Cabang Manado. Pada artikel jurnal kedua adalah pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Pada artikel jurnal ketiga, Taman Botani Sukorambi Jember. Pada artikel jurnal keempat, pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara. Pada artikel jurnal kelima adalah karyawan PT Pangansari Utama Food Industry. Jumlah kata pada kelima judul artikel jurnal di atas mengalami perbedaan. Artikel jurnal 1 mempunyai 14 kata, artikel jurnal kedua mempunyai 10 kata, artikel ketiga mempunyai 16 kata, artikel jurnal keempat mempunyai 16 kata, artikel jurnal kelima mempunyai 17 kata. Tahun penulisan kelima artikel jurnal di atas mempunyai perbedaan. Artikel jurnal 1 dipublikasikan pada tahun 2017, artikel jurnal kedua dipublikasikan pada tahun 2016, artikel jurnal ketiga dipublikasikan pada tahun 2017, artikel jurnal keempat dipublikasikan pada tahun 2018, artikel jurnal kelima dipublikasikan pada tahun 2018. Lanjut. Sekarang kita masuk ke perbedaan. Kelima artikel jurnal para penulis tidak menjelaskan fenomena atau latar belakang kenapa motivasi kerja diteliti. Tidak ada data pendukung yang menunjukkan adanya masalah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Penulis artikel jurnal 1 yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja di Bank BNI Cabang Manado merupakan penelitian. Motivasi ini dilakukan karena persaingan yang terjadi antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lainnya. Dengan menggunakan berbagai macam cara untuk meraih sesuatu yang diinginkan, perusahaan itu sendiri dari sumber daya manusia
berperan penting dalam setiap kegiatan perusahaan tanpa adanya sumber daya manusia. Maka kegiatan perusahaan tanpa adanya sumber daya manusia, maka kegiatan perusahaan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Penulis artikel jurnal kedua, pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Sebagai karyawan ataupun pemimpin dalam suatu perusahaan, saling berinteraksi untuk membangun perusahaan dan disiplin dan termotivasi untuk melakukan perubahan terhadap suatu perusahaan. Lanjut. Penulis artikel jurnal ketiga, analisis pengaruh kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan Taman Botanis Ukuran di Jember. Dengan adanya seorang pemimpin dan para pegawai dalam suatu organisasi, maka suatu pekerjaan yang kita jalani akan terasa sangat menyenangkan. Setiap pegawai harus mempunyai motivasi dan tujuan dalam memenuhi standar kerja. Penulis artikel jurnal keempat, pengaruh gaya kepemimpinan, pengawasan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara. Gaya kepemimpinan seseorang dalam suatu kelompok atau organisasi mempengaruhi kinerja positif yang nyata bagi karyawan. Untuk penulis artikel jurnal kelima, pengaruh gaya kepemimpinan demokratis, motivasi intrinsik, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Pengasari Utama Put Industri untuk menjalankan perusahaan dengan baik dan sukses. Faktor eksternal dan internal merupakan faktor yang harus dijalankan dengan baik dan seimbang. Lanjut. Sekarang kita masuk ke latar belakang perbandingan. Untuk perbandingan jurnal 1, pada era globalisasi saat ini, setiap organisasi melakukan dinamika perubahan. Oleh karena itu, setiap organisasi dituntut untuk mampu berkompetensi. Salah satu strategi mempunyai sumber daya manusia yang baik dan mampu bersaing. Untuk jurnal kedua, pada berbagai bidang khususnya kehidupan berorganisasi, faktor manusia merupakan masalah utama di setiap kegiatan yang ada di dalamnya. Organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dan dapat diidentifikasikan, bekerja secara terus-menerus untuk mencapai tujuan. Semua tindakan yang diambil dalam setiap kegiatan diprakarsai dan ditentukan oleh manusia yang menjadi anggota perusahaan. Untuk perbandingan jurnal ketiga, organisasi merupakan suatu kumpulan orang-orang yang saling bekerja sama dengan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Tujuan organisasi adalah tercapainya suatu tujuan di mana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Untuk perbandingan jurnal keempat, kinerja pegawai merupakan kemampuan kerja yang dicapai dan diinginkan dari perilaku pegawai dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab secara individu maupun kelompok. Untuk perbandingan jurnal kelima, kegiatan organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya keterlibatan manusia. Organisasi akan berhasil mencapai tujuannya apabila sumber daya manusia dikelola dengan baik. Semakin baik pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi, maka semakin tinggi tingkat keberhasilan pencapaian perusahaan. Lanjut. Untuk persamaan dan perbedaan dari kelima jurnal di atas, kelima artikel jurnal ini para penulis sudah menjelaskan latar belakang untuk penulisan judul-jurnal, permasalahan tentang pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Untuk perbedaan, kelima jurnal di atas sama-sama memiliki masing-masing tujuan yang berbeda. Lanjut. Sekarang kita masuk ke tinjauan pustaka. Untuk perbandingan jurnal 1, teori menurut James et al. 1996 mengatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah berbagai pola tingkah laku yang disukai pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja. Perbandingan jurnal kedua, teori menurut Gibson 2010, kinerja karyawan merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menetapkan perbandingan hasil pelaksanaan tugas, tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi pada periode tertentu.
dan relatif dapat digunakan untuk mengukur prestasi kerja atau kinerja organisasi. Untuk perbandingan jurnal ketiga, teori Reski Putri 2012 menemukan bahwa ketiga variabel independen X yaitu lingkungan kerja, iklim organisasi, sedangkan menurut Lestari 2014 menemukan secara signifikan keempat variabel bebas atau independen X yaitu lingkungan kerja, motivasi, perencanaan, pengembangan karir, serta disiplin kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. Untuk perbandingan jurnal keempat, teori menurut Harzer dan Blackhart-Dam 2008 adalah pola perilaku pada saat seseorang mencoba mempengaruhi orang lain dan mereka menerimanya. Sedangkan menurut Dharma dalam Namawi 2008, gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang ditunjukkan pada saat mempengaruhi orang lain. Lanjut. Perbandingan jurnal kelima. Menurut Rifai 2011, gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Sedangkan menurut Robbins 2006 menyatakan bahwa gaya kepemimpinan demokratis menggambarkan pemimpin yang cenderung melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan. Untuk persamaan perbedaan dari kelima jurnal di atas adalah persamaan. Penulis artikel jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, dan jurnal 4 dan jurnal 5 menggunakan teori motivasi, disiplin kerja, dan gaya kepemimpinan. Untuk perbedaannya, dari kelima jurnal di atas sama-sama memiliki kerangka pemikiran. Lanjut. Sekarang kita masuk ke metode penelitian. Untuk perbandingan jurnal 1, desain penelitian. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di Bank BNI Cabang Manado. Metode sampling, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Bank BNI Cabang Manado yang berjumlah 30 karyawan. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Lopin. Untuk variabel penelitian, jenis penelitian ini digunakan metode kuantitatif atau data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Untuk teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Perbandingan jurnal kedua. Untuk desain penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT Jago Desa Surabaya. Untuk metode sampling, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di PT Jago Desa Surabaya yang beralamat di Jalan Pahlawan nomor 41 Surabaya. Untuk variabel penelitian, variabel gaya kepemimpinan, variabel motivasi, variabel disiplin kerja, variabel kinerja karyawan. Untuk teknik analisis data, teknis pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus, karena sampel yang diolah diambil dari semua anggota populasi. Untuk perbandingan jurnal ketiga, untuk desain penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja, pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Lanjut. Untuk metode sampling, jumlah karyawan tetap pada Taman Botani Sukurambi Jember sebanyak 63 karyawan dan tergolong sedikit serta termasuk populasi yang relatif kecil dan relatif mudah dijangkau. Untuk variabel penelitian, variabel bebas, variabel dependen. Untuk teknis analisis data, teknik observasi, teknik kuesioner, teknik dokumentasi. Untuk perbandingan jurnal keempat, desain penelitian. Penelitian ini dikategorikan sebagai tipe penelitian kuantitatif asosiatif. Untuk metode sampling, populasi dalam penelitian adalah pegawai tetap dan honor di atas perhubungan Minahasa Tenggara sebanyak 50 orang. Untuk variabel penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk teknis analisis data yang diperoleh dianalisis dengan teknik statistik seperti uji validitas, uji reliabilitas untuk item-item pernyataan variabel yang digunakan dalam kuesioner. Perbandingan jurnal kelima. Desain penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari perusahaan dan penyebaran kuesioner kepada responden. Untuk metode sampling,
Digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Pengasari Utama Food Industry yang berjumlah 333 karyawan. Untuk variabel penelitian, variabel kinerja karyawan, variabel karya kepemimpinan demokratis. Untuk teknis analisis data, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Lanjut. Untuk persamaan dan perbedaan dari kelima jurnal di atas, untuk persamaannya adalah penulis kelima artikel jurnal menggunakan istilah yang sama dalam metode penelitian, yaitu desain penelitian, metode sampling, variabel penelitian, dan teknik analisis data. Kelima penulis artikel jurnal tersebut menggunakan motivasi kerja sebagai variabel bebas dan kerja karyawan sebagai variabel terkait. Untuk perbedaannya adalah desain penelitiannya yang digunakan oleh kelima penulis artikel jurnal berbeda. Penulis artikel jurnal 1 tidak dijelaskan desain penelitian. Penulis artikel jurnal 2 tidak dijelaskan desain penelitian. Penulis artikel jurnal ketiga tidak dijelaskan desain penelitian. Penulis artikel jurnal keempat menggunakan desain penelitian kuantitatif dan asosiatif. Penulis artikel jurnal kelima menggunakan desain primer, kuesioner, responden. Penulis artikel jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, dan jurnal menggunakan metode random sampling. Lanjut. Sekarang kita masuk ke hasil penelitian. Untuk perbandingan jurnal 1, menggunakan uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinialitas, analisis berganda. Untuk perbandingan jurnal kedua, menggunakan uji reliabilitas, validitas, uji asumsi klasik, uji kelayakan model, uji F, dan uji hipotesis. Untuk perbandingan jurnal ketiga, menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Untuk perbandingan jurnal keempat, uji validitas, uji reliabilitas, uji F simultan, uji non-parsial. Untuk perbandingan jurnal kelima, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji kelayakan model, uji F koefisien, dan determinasi R. Untuk persamaan dan perbedaan dari kelima jurnal di atas, persamaannya adalah, adapun persamaan dari hasil penelitian antara jurnal 1 sampai 5 adalah sama-sama memperjelaskan hasil dari penelitian setiap jurnal. Untuk perbedaannya adalah, perbedaan terletak di hasil akhir penelitian setiap jurnal. Lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Untuk perbandingan jurnal 1, dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan gaya kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan Bank BNI Cabang Manado. Untuk perbandingan jurnal kedua, hasil pengujian hipotesis telah membuktikan gaya kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan PT Jago Diesel Surabaya. Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan motivasi kerja pengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan PT Jago Diesel Surabaya. Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Jago Diesel Surabaya. Untuk perbandingan jurnal ketiga, kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan Taman Botani Syukur Jember. Motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan Taman Botani Syukur Jember. Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan Taman Sukurambi Jember. Lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Taman Botani Sukurambi Jember. Untuk perbandingan jurnal keempat, gaya kepemimpinan dan pengawasan disiplin kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Gaya kepemimpinan secara rasial tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Lanjut. Untuk perbandingan jurnal kelima, berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis, motivasi dan disiplin kerja
secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Pengasari Utama Port Industri Jakarta Timur. Perusahaan perlu mempertahankan dan meningkatkan efektivitas peneraan gaya kepemimpinan demokratis. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan motivasi intrinsik dan disiplin kerja karyawannya. Nah, untuk perbedaan sama persamaan dari kelima judul artikel di atas, adapun untuk persamaan, kesimpulan dan saran dari jurnal 1 sampai 5 adalah seorang pemimpin harus memperhatikan. Untuk perbedaannya adalah perbedaan dari jurnal 1 sampai 5 dari cara perusahaan memandang dan memperhatikan karyawannya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke daftar pustaka. Untuk persamaan dan perbedaannya adalah persamaan. Dari kelima judul artikel jurnal tersebut memiliki sumber referensi yang sama, yaitu dari buku-buku dan jurnal yang sudah dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal, serta referensi yang didapatkan juga berdasarkan referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk persamaan, perbedaannya hanya terletak dari sumber buku atau judul buku dan jurnal yang berbeda dengan nama penerbit yang berbeda pula. Tahun publikasi berbeda dan tahun terbitnya buku yang dibaca juga berbeda. Cukup sekian dan terima kasih.